akan membawakan sebuah cerita rakyat Nusantara yang berasal dari Sumatera Selatan. Cerita ini dikutip dari kumpulan cerita rakyat Nusantara lainnya oleh Samsuni. Selamat mendengarkan. Legenda Pulau Kemarau. Alkisah. Di daerah Sumatera Selatan ada seorang raja yang bertahta di kerajaan Sriwijaya. Raja tersebut mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Siti Fatimah. Selain cantik, ia juga berperangai baik. Sopan santun, tutur bahasanya lembut, mencerminkan sikap seorang putri raja. Kecantikan dan keelokannya mengundang decak kagum para pemuda di negeri itu. Tetapi tidak ada seorang pun pemuda yang berani meminangnya. Karena raja yang menginginkan ia menikah dengan putra raja yang kaya raya. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda dari negeri Cina yang bernama Tan Bun An. Ia adalah seorang putra raja dari negeri Cina. Ia bermaksud datang ke negeri itu untuk berniaga. Ampun Baginda, nama hamba Tan Bun An, putra raja dari negeri Cina. Jika diperkenankan, hamba ingin tinggal beberapa lama di sini untuk berniaga. Baiklah anak muda, aku perkenankan engkau tinggal di negeri ini. Tetapi dengan satu syarat, engkau harus memberikan sebagian hasil keuntunganmu. Tan Bun An menyanggupi permintaan raja itu. Setiap minggu, ia pergi ke istana untuk menyetorkan hasil sebagian keuntungannya itu. Suatu ketika, ia bertemu dengan Siti Fatimah, anak putri raja. Sejak pertama kali melihat wajah Siti Fatimah, Tan Bun An langsung jatuh hati. Demikian Siti Fatimah menaruh hati kepada Tan Bun An. Mereka berdua pun menjalin kasih. Karena sudah merasa cocok, Tan Bun An ingin melamar Siti Fatimah. Pada suatu hari, ia pergi ke istana untuk menyetorkan hasil sebagian keuntungannya, sekaligus ingin melamar Siti Fatimah. Ampun Baginda, hamba bermaksud datang ke sini untuk menyetorkan hasil sebagian keuntungan hamba. Tetapi hamba juga ada maksud lain. Apa maksud itu, anak muda? Aku ingin melamar putrimu, Siti Fatimah. Berani juga kamu datang ke sini untuk melamar putriku? Baiklah, aku merestui hubunganmu dengan anakku. Tetapi engkau harus memberikan sebagian hasil keuntunganmu. Dan kau harus memberikan kepadaku 9 guci berisikan emas. Tan Bun An menyanggupi semua permintaan raja itu.
ia segera mengirim utusan ke negeri Cina untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya. Selang beberapa waktu, utusan itu kembali kepada dirinya. Surat itu berisi tentang restu pernikahan mereka, dan orang tuanya meminta maaf karena tidak bisa datang ke pesta pernikahan mereka. Karena kedua orang tuanya menyayangi Tan Bun An, mereka mengirimkan 9 guci berisikan emas, dilapisi dengan sayur sawi tanpa sepengetahuan Tan Bun An. Mendengar hal itu, Tan Bun An pun langsung ke dermaga musi untuk memeriksa ke-9 guci itu. Pengawal, mana guci yang berisikan emas itu? Aku ingin memeriksanya. Kami menyimpannya di tempat yang tersembunyi, Tuan. Tunjukkan kepadaku tempat itu. Apa? Guci ini berisikan sayur sawi busuk. Yang ini juga berisikan sayur sawi busuk. Untuk apa semua barang ini? Jika aku memberikan ini kepada raja, mereka akan merasa diremehkan. Aku harus membuang semua ini. Aduh, sekali. Aduh, apa? Guci ini berisikan emas. Jadi, semua yang kubuang itu berisikan emas. Aku harus mengambilnya. Pengawal, pengawal. Kenapa engkau tidak memberitahukan kepadaku bahwa semua guci itu berisikan emas? Aku sudah terlanjur membuang 8 guci berisikan emas itu. Kita harus mengambilnya ke dasar sungai Musi. Ayo, temani aku. Melihat hal itu, Siti Fatimah pun merasa cemas dengan keadaan calon suaminya. Dia menunggu sampai langit gelap. Ya Tuhan, hari sudah kunjung gelap, tetapi kakandaku tidak muncul juga. Sayangku, aku harus menyusul kakandaku karena hari sudah mulai gelap. Doakan saja aku selamat, dan jika aku tidak selamat, ada tumpukan tanah di tepian sungai ini, berarti kuburanku. Terima kasih dayang-dayangku sudah menemaniku. Kau tidak usah menemaniku ketika aku menyelam. Sampai jumpa dayangku. Setelah beberapa hari peristiwa itu, muncullah tumpukan tanah di tepian sungai Musi. Lama-kelamaan, sungai itu menjadi sebuah pulau. Mereka menyebutnya Pulau Kemarau. Pulau Kemarau dalam bahasa Indonesia adalah Pulau Kemarau. Mereka menyebutnya demikian karena pulau tersebut tidak pernah digenangi air. Walaupun volume air di Sungai Musi sedang meningkat. Demikianlah legenda Pulau Kemarau dari Palembang, Sumatera Selatan. Pesan moral yang dapat dipetik adalah sikap tergesa-gesa dapat membuat seseorang kurang teliti dalam melakukan sesuatu, sehingga pekerjaan atau masalah yang dihadapinya tidak mampu diselesaikan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Erin. Sampai jumpa.